Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika, NIM 181314006, kelas Kimia Sains 2018, kelompok 3, praktikum Kimia Anorganik 1. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu unit dari praktikum saya yang berjudul Fotokimia Reduksi Ion Besi 3 yang bertujuan untuk mempelajari reaksi reduksi ion besi 3 dan mempelajari pemanfaatan cetak biru. Seperti yang kita ketahui bahwa fotokimia adalah salah satu cabang dari ilmu kimia yang mempelajari interaksi antara atom, molekul kecil, dan cahaya atau radiasi elektromagnetik. Pada percobaan ini terdapat dua prinsip, yaitu prinsip dasar dan prinsip kerja. Adapun prinsip dasar dari percobaan ini yaitu proses penyerapan cahaya oleh molekul bereaksi menghasilkan molekul tereksilasi yang dapat bereaksi lagi. Sedangkan prinsip kerja dari percobaan ini yaitu penyinaran, penyerapan, pencucian, dan pembentukan cetak biru. Adapun alat-alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan ini, yang pertama yaitu alat. Alat-alat yang kita gunakan dalam percobaan ini yaitu seperti gelas ukur 500, gelas ukur 50 ml, gelas ukur 10 ml, gelas kimia 600 ml, gunting, pinset, batang pengaduk, kuas, penjepit, lempeng kaca, piring, botol semprot, pipet tetes, lap halus, dan lap kasar. Yang kedua yaitu bahan-bahan yang kita gunakan di sini yaitu larutan asam oksalat, larutan asam fluorida, larutan besi 3 klorida, larutan diamonium hidrofosfat, larutan kalium heksasenoperat, larutan kalium kromat, kertas kalkir, kertas saring, tinta Cina, tisu, dan aquades. Baiklah, selanjutnya kita melangkah ke prosedur kerja. Baiklah, pada prosedur kerja yang pertama yaitu kita menyediakan larutan besi 3 klorida sebagai bahan utama yang berfungsi sebagai pendonor ion Fe3+ yang direduksi menjadi ion Fe2+ oleh asam oksalat secara fotokimia. Larutan ini kemudian dicampur dengan larutan diamonium hidrofosfat di ruang yang gelap. Fungsi penambahan larutan diamonium hidrofosfat yaitu untuk memperlambat reaksi reduksi Fe3+ menjadi Fe2+, sehingga apabila reaksi reduksi Fe3+ menjadi Fe2+ berlangsung dengan cepat, maka akan sulit untuk mengamati proses reduksi yang terjadi. Karena Fe memiliki sifat yang relatif besar sehingga semakin mudah melepas elektron terluarnya, yaitu Fe3+ menjadi Fe2+, sehingga hal ini menyebabkan Fe sangat mudah tereduksi oleh cahaya. Adapun reaksi yang terjadi yaitu FeCl3 ditambah NH4 2 kali, HPO 4 kali menghasilkan FeFO4 ditambah 2 NH4Cl. Setelah itu, ke dalam campuran tersebut ditambahkan asam oksalat sebagai agen yang bereduksi ion Fe3+ menjadi Fe2+ yang menghasilkan larutan berwarna kuning, di mana proses ini masih dilakukan di ruang yang gelap. Karena reduksi Fe3+ menjadi Fe2+ akan berlangsung cepat jika terkena cahaya atau sinar. Percobaan selanjutnya yaitu kertas kalkir dicelupkan ke dalam larutan sampai seluruh kertas terendam. Begitu juga dengan kertas saring sebagai pembanding. Kemudian dikeringkan dengan cara ditempatkan di antara dua kertas saring, karena kertas saring memiliki pori yang lebih besar sehingga daya serapnya juga besar.
Proses ini masih dilakukan di dalam lemari karena jika pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari, maka akan mempercepat reaksi reduksi Fe3+ menjadi Fe2+, sehingga akan sulit untuk mendeteksi Fe2+ pada proses cetak biru. Setelah kering, maka ini digunakan sebagai kertas bekas. Selanjutnya, membuat kertas objek dari kertas kalkir yang ditulis dengan tinta Cina. Kertas kalkir digunakan karena pori-porinya sangat kecil dan tidak menembus kertas, dan kertas kalkir tidak mudah robek. Tinta Cina digunakan untuk menulis di atas kertas kalkir karena susunan partikelnya yang sangat rapat dibandingkan dengan tinta lain, dan juga berwarna hitam kental sehingga cetakan objek pada kertas bekas akan lebih jelas. Kertas objek kemudian dikeringkan agar tinta tidak menyebar pada kertas bekas. Setelah kering, kertas objek diletakkan di atas kertas bekas, kemudian dicepit dengan 2 lempeng kaca agar kertas objek dan kertas bekas menempel dengan rapat dan selama proses penyinaran. Selanjutnya, disinari dengan cahaya agar reaksi yang terjadi dapat berlangsung sempurna. Selama penyinaran, terjadi reduksi Fe3+ oleh cahaya atau sinar. Hasil tulisannya tercetak pada kertas bekas pada saat penyinaran. Fe2+ direduksi oleh cahaya menjadi Fe2+ dari bagian yang tertutup reduksi. Kertas bekas yang telah dikeringkan dicelupkan ke dalam ion heksasyanoferet 3 yang berfungsi untuk membentuk ion kompleks warna biru. Kertas bekas kemudian dicuci dengan kalium dikromat yang berfungsi untuk menghilangkan dan mengangkat kotoran-kotoran dari ion heksasyanoferet 3 dan juga mengikat kelebihan ion heksasyanoferet 3 yang tidak bereaksi dengan Fe3+ agar warna semakin terlihat jelas. Kemudian dicuci dengan asam klorida untuk mengikat kelebihan kalium dikromat. Selanjutnya dikeringkan agar objek dapat terlihat jelas sehingga mudah diamati. Hasil yang diperoleh dari kedua jenis